Kesempatan ini akan diisi oleh renungan dari Frater John. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam. Pada suatu pagi, terjadi perbincangan antara seorang bapak dan anaknya. Kita sebut saja nama anak ini Obed dan nama bapaknya ini Nego. Setelah selesai bekerja membuat lemari, si bapak ini memanggil Obed yang sementara bermain di halaman. Obed, kemari dulu, belikan bapak rokok. Kemudian si Obed yang sementara asik bermain mobil-mobilan, dia membalasnya, bapak, saya ada bermain ini. Kemudian bapaknya melanjutkan, Obed, kalau engkau memberikan bapak rokok, nanti bapak kasih 1.000. Si Obed membalas, bagaimana kalau saya kasih bapak 2.000, bapak pergi beli sendiri. Si bapak ini hanya menggeleng-gelengkan kepala. Bapak, ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan tema pentingnya saling melayani. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, dua orang bersaudara yaitu Yakobus dan Yohanes, mereka meminta suatu permohonan kepada Yesus. Apa isi permohonan itu? Yesus, perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Mengapa mereka meminta kedudukan ini kepada Yesus? Karena kedua murid ini memiliki harapan akan Yesus sebagai Mesias, Raja yang akan bersemayam dalam kerajaan Israel baru yang megah. Sehingga harapan mereka kepada Yesus sebagai Mesias politis ini membuat mereka juga ingin mendapatkan kedudukan dalam kerajaan itu. Soal duduk di sebelah sang raja, baik itu di kanan maupun di kiri, bagi mereka itu adalah sebuah kehormatan. Tetapi pemahaman mereka kepada Yesus sebagai Mesias politis sangatlah tidak sesuai dengan apa yang menjadi misi penyelamatan Yesus. Kerajaan Mesias ini bukanlah seperti yang dipahami dunia. Mesias sebagai sang raja justru akan menderita sebagai konsekuensi dari penyelamatannya. Yesus sebagai Mesias yang berasal dari Allah datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa-dosa. Kita tahu bahwa baptisan itu merupakan sarana untuk menyucikan diri sekaligus lambang pertobatan. Walaupun Yesus tidak berdosa, tetapi ia mau menerima baptisan itu sebagai bentuk solidaritas Yesus atas dosa-dosa manusia. Ia mau dimasukkan dalam penderitaan manusia. Sehingga Yesus justru menanyakan kepada Yakobus dan Yohanes, apakah kalian mau menerima baptisan yang kuterima dan meminum cawan yang kuminum? Cawan di sini juga melambangkan penderitaan. Kita ingat ketika Yesus berada di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapanya, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara-saudariku yang terkasih, memperoleh tempat dalam kerajaan Allah bukanlah soal membagi-bagi jatah kedudukan.
Misalnya karena engkau dekat dengan saya, maka saya kasih posisi ini kepadamu. Tetapi tempat dalam kerajaan Allah sebaliknya diberikan kepada siapa saja yang setia dalam hidupnya melaksanakan kehendak Allah. Diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Sehingga Yesus mengatakan kepada para muridnya, jangan mencontohi raja-raja yang melakukan kekerasan, menggunakan kekuasaan mereka dengan semena-mena. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak bukan untuk mencari kekuasaan ataupun kedudukan, tetapi diajak untuk berlomba-lomba saling melayani. Yesus sebagai anak Allah, bisa saja ia menuntut untuk dilayani dan dihormati. Tetapi dia justru merendahkan dirinya menjadi seorang pelayan dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tebusan dalam istilah orang-orang Yahudi itu digambarkan untuk menunjukkan harga yang harus dibayar agar seorang budak itu dibebaskan. Jadi karena manusia adalah budak dosa, maka Kristus rela menjadi tebusan agar manusia itu boleh memperoleh keselamatan. Untuk masuk dalam kerajaan surga bukan soal sukses, memiliki harta, melainkan untuk masuk ke sana kita diminta untuk memiliki sikap kerendahan hati dalam melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dapat kita lakukan dalam hidup kita setiap hari? Sebagai orang yang diberikan kuasa, jabatan atau kedudukan, tanggung jawab dalam hidup setiap hari, kita diminta untuk tidak melihat orang lain sebagai bawahan. Misalnya sebagai seorang ibu rumah tangga, kita diminta untuk melayani suami dan anak-anak. Sebagai bapak keluarga, kita diminta untuk mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anak. Sebagai seorang pemimpin, direktur, ataupun hal-hal lain yang menyangkut kepemimpinan, kita diminta untuk memperlakukan orang lain sebagai rekan kerja kita. Semoga kita sekalian senantiasa berusaha untuk saling melayani, memiliki semangat melayani seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Semoga demikian. Amin.